Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 661. Sutra. Saat melewati sebuah lembah, Lian tiba-tiba diserang oleh seekor ular hijau sepanjang setengah meter. Untungnya, dia bereaksi cepat dan memotong ular hijau yang muncul dari tanah menjadi dua bagian dengan satu pisau. Hujan menghilangkan bau darah dari pedang. Saat Liang hendak memasuki lembah, guntur yang teredam terdengar bersamaan dengan kilat. Dalam sekejap, bumi menjadi terang benderang. Lian terdiam, merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ada puluhan ribu ular berwarna hijau atau putih yang merayap padat di dalam lembah. Yang paling dibesar-besarkan adalah terdapat ular piton raksasa di tengah lembah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah ular piton raksasa. Kepala pria itu lebih besar dari kepala banteng, dan bagian tertipis dari tubuhnya sebesar wastafel. Saat kilat menyambar, mata ular piton itu bersinar suram. Tidak jelas berapa panjang ular piton itu. Lian hanya melihat sebagian tubuh ular piton raksasa itu, yang panjangnya sekitar 6 atau 7 meter, sisanya tersembunyi di antara dedaunan hutan dan tidak terlihat. Ular piton biasa memiliki panjang sekitar 2 atau 3 meter, dan ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter dapat muncul di hutan perawan. Lian menilai berdasarkan sosok ular piton raksasa di depannya yang tingginya setidaknya 20 meter dan bisa disebut Raja Ular. Di belakang Raja Ular ada pohon besar yang mendominasi dunia. Mungkin karena Ang Li baru saja membunuh seekor ular hijau, dan suasana di tempat kejadian sangat ganas. Semua ular itu mengeluarkan huruf ular dan siap menyerang Ang Li kapan saja. Namun yang aneh adalah kecuali dua ular kecil di dekatnya yang berenang mendekat, ular dan ular piton raksasa lainnya tetap di tempatnya dan tidak bergerak, hanya memelototi Lian. Lian punya firasat bahwa ular piton raksasa itu sedang menjaga pohon besar itu. Lian memiliki pemahaman tertentu tentang tumbuhan ketika masih di sekolah. Setelah bergabung dengan tentara, ia harus belajar di lapangan karena harus berjuang di lapangan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah ahli tanaman. Saya pada dasarnya mengetahui semua pohon di dunia. Spesies apa pohon besar di depannya, tetapi Lian tidak dapat menyebutkan namanya untuk sementara waktu, dia belum pernah melihatnya secara nyata atau dalam gambar. Daunnya sangat aneh, seperti wajah boneka. Setelah mengayunkan pedangnya untuk membunuh dua ular berbisa yang ingin menyerangnya, Lian tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik dan pergi. Ular piton raksasa itu mungkin tidak akan datang menyerangnya. Akan memusingkan jika puluhan ribu ular kecil keluar dan menyerangnya. Lian tidak ingin ditelan ular-ular tersebut sebelum mati di tangan musuh. Lian tiba di puncak gunung sebelum fajar dan menemukan lokasi yang cocok untuk mengintai. Hujan akhirnya berhenti saat matahari terbit, dan bumi sudah basah. Lian beristirahat sejenak dan melihat sekeliling dengan teleskop. Jika musuh muncul, dia akan membunuh mereka dengan senapan sniper di tangannya. Agak disayangkan, sniper rifle yang dibawa Ang Li kali ini tidak memiliki peredam. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Biasanya kaliber senapan sniper yang dilengkapi peredam suara relatif kecil, dan musuh yang dihadapi Lian dalam operasi ini semuanya ahli, dan dia takut tidak akan mampu membunuh mereka dengan satu tembakan. Oleh karena itu, Ang Li membawa senapan sniper kaliber besar tanpa peredam untuk memastikan ia bisa membunuh musuh dengan satu tembakan. Hal ini menimbulkan kerugian. Setelah pengambilan gambar, lokasi Lian akan terungkap, dan dia harus berpindah posisinya dalam waktu singkat. Pada pukul 8 atau 9, Lian mengunyah sepotong biskuit yang sudah dikompres. Saya tidak berani meminum airnya. Minum terlalu banyak air meningkatkan frekuensi keluarnya air, yang meningkatkan risiko paparan dan kematian. Sekitar jam 10. Lian melihat melalui teleskop dan melihat dua sosok muncul di lereng gunung. Apakah itu mereka? Lian bergumam di dalam hatinya, menyadari bahwa dua orang di depan dan di belakang berasal dari Wuzong. Gadis yang berlari di depan adalah gadis yang sama dengan dirinya, dengan hanya budidaya Qi tingkat ke-7. Dia diperkirakan setengah tahun lebih tua dari dirinya, dan penampilannya sangat mengesankan. Berjalan di belakang adalah Murong Bai, pria yang mengundangnya untuk bergabung dan membentuk tim dengan tiga gadis lainnya. Gadis di depan terlihat sangat panik, berlari sekuat tenaga dan sesekali menoleh ke belakang. Apakah mereka dalam masalah? Lian mengguncang teleskopnya sedikit dan melihat ke belakang kedua orang itu, tapi dia tidak melihat pengejarnya atau orang ketiga manapun. Bagaimana dengan dua wanita lainnya? Lian merasa ada yang tidak beres. Awalnya saya mengira dua wanita lainnya terpisah dari Murong Bai ketika mereka mendarat, tapi sekarang saya merasa tidak sesederhana itu. Murong Bai memiliki tingkat budidaya energi sejati tingkat ke-9, tetapi wanita tersebut hanya memiliki tingkat budidaya energi sejati tingkat ke-7. Tidak peduli seberapa cepat wanita itu berlari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Murong Bai. Tidak ada rasa panik dari gadis di wajah Murong Bai, menandakan bahwa mereka tidak sedang dikejar musuh. Pada saat yang sama, Murong Bai tidak berusaha sekuat tenaga untuk berlari, jika tidak, dia akan menyusul wanita itu pagi-pagi sekali. Wajah Murong Bai menunjukkan sedikit rasa geli. Lian akhirnya mengerti kenapa wanita itu memasang ekspresi ketakutan dan panik di wajahnya. Secara kebetulan, keduanya sedang berlari ke arah Lian. Saat jaraknya masih sekitar 100 meter, wanita itu masih dikejar oleh Murong Bai yang berbalik dan menembakkan anak panah. Murong Bai berbalik untuk menghindari anak panah itu, mengangkat tangannya dan memukul bahu wanita itu, menjatuhkannya ke tanah. Wanita itu tampak terluka parah. Dia berjuang untuk berdiri. Dia menutupi bahunya dengan satu tangan dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya ke belakang. Wah,
Murongbai mencibir. Lari, apakah kamu berlari? Mendengus. Wanita yang aku, Murongbai, sukai tidak pernah lepas dari telapak tanganku. Petik 2. Kamu bajingan. Wanita itu membuka mulutnya dan mengutuk. Ya, aku bajingan, bagaimana denganmu? Hihi, kamu akan menjadi wanita bajingan. Petik 2. Kata Murongbai dengan acuh tak acuh. Wanita itu melihat sekeliling dan melihat bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya akan menuruti Anda, tetapi Anda tidak dapat membunuh saya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitimu. Murongbai diam-diam senang dan mengulurkan tangan untuk meraih dada gadis itu. Dengan suara, tusukan, atasan wanita itu terkoyak, memperlihatkan bercak putih. Murongbai menatap dada wanita itu, tenggorokannya sedikit kering, dan dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Tiba-tiba, ekspresi Murongbai berubah drastis, dan dia menarik diri dan mundur. Cahaya dingin menyala, meninggalkan bekas darah di wajah Murongbai. Murongbai menatap wanita yang memegang belati, membuka mulutnya dan mengutuk, dasar jalang, jangan malu-malu. Jika aku tidak melihat bahwa kamu masih memiliki kecantikan, aku akan membunuhmu sama seperti aku membunuh dua wanita itu. Lian Xiang tidak jauh dari sana, dan Murongbai berteriak begitu keras hingga dia mendengar setiap kata. Ternyata dua orang lainnya tewas di tangan Murongbai. Lian merasakan jantungnya berdebar kencang dan mengarahkan pistolnya ke arah Murongbai, tapi dia tidak buru-buru menarik pelatuknya. Dia masih ingin mendengar apa yang dia katakan. Murongbai, kamu melakukan hal seperti itu, apakah menurutmu Wu Zong akan melepaskanmu? Teriak wanita itu, mencoba menggunakan Wu Zong untuk menekan pihak lain. Murongbai mendengus dengan nada menghina, Wu Zong. Aku telah bersembunyi di Wu Zong selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Aku akan kembali ke jiwa naga setelah pertempuran maut ini selesai. Apa yang bisa dilakukan Wu Zong padaku? Bab 662. Pengkhianat. Jiwa naga ditempatkan di bawah bayangan Wu Zong. Serangkaian pemikiran melintas di benak Lian. Pantas saja orang ini memintaku bergabung dengan tim. Ternyata dia ingin membunuhku karena dia lemah. Bajingan ini. Lian mengutuk secara diam-diam, niat membunuhnya muncul secara diam-diam. Murongbai mendatangi wanita itu lagi, mengulurkan tangan dan melepaskan belati dari tangannya, menepuknya beberapa kali lagi, mengikuti wanita itu dan menjadi tidak bergerak. Akupuntur. Mata Lian sedikit cerah, tapi dia merasa sedikit aneh. Menggali titik akupuntur hanya dapat dilakukan oleh ahli bela diri yang mengeluarkan energi sejatinya. Bagaimana cara Murongbai melakukannya ketika ia masih dalam kondisi energi sejati? Hal ini membuat Lian merasa sedikit gatal. Jika dia bisa memiliki skill ini, pasti akan menjadi senjata melawan musuh. Murongbai pertama-tama melepas pakaian wanita itu sepenuhnya, dan kemudian mulai membuka kancing bajunya sendiri. Bagi Ang Li, ini adalah kesempatan langka dan dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Lian masih meremehkan kekuatan Zenki tingkat 9. Pikiran Murongbai sepenuhnya tertuju pada wanita itu, tetapi ketika Lian menarik pelatuknya, kesadarannya masih memiliki sedikit kesadaran. Bang! Suara tembakan terdengar, dan pada saat yang sama Murongbai melompat ke samping dengan seluruh kekuatannya. Peluru tersebut gagal mengenai bagian vital Murongbai dan hanya menggigit lengan kirinya. Murongbai menjerit kesakitan, menatap lengan kirinya yang patah, dan lari tanpa menoleh ke belakang. Lian tidak menyangka tembakannya akan meleset. Melihat Murongbai berusaha melarikan diri, dia melompat keluar dari balik bunker dan mengejarnya. Dia tidak memilih untuk melepaskan tembakan kedua karena Murongbai terlalu licik dan tahu bagaimana menggunakan perlindungan untuk menghindari peluru. Lian takut kehilangan kesempatan untuk membunuh orang ini, jadi dia tidak memilih untuk melepaskan tembakan kedua dan langsung mengejarnya. Murongbai jauh lebih licik dari yang dibayangkan Lian. Dia memilih melarikan diri bukan karena dia benar-benar ingin pergi, tapi karena dia sengaja memancing Lian keluar. Melihat tujuannya telah tercapai, Murongbai sengaja memperlambat kecepatannya dan menunggu Lian menyusul. Lian tahu bahwa dia telah dibodohi ketika melihat Murongbai terhuyung-huyung dan tersandung di sepanjang jalan. Madan, pelurunya hanya mengenai lenganmu. Apa maksudmu berpura-pura terluka parah? Lian memanfaatkan trik tersebut dan terus mengejar. Dia hendak menyusul Murongbai, tetapi ketika dia melihat Murongbai berhenti di langkahnya, dia tiba-tiba berbalik dan menebas Lian. Lian telah bersiap dengan baik dan menggunakan langkah halusnya untuk menghindari pisau itu. Terdengar suara, bang. Sepotong batu dipotong menjadi potongan kerikil yang tajam. Pisau yang hebat, ilmu pedang yang mendominasi. Lian terus membual di dalam hatinya, membenarkan bahwa pedang di tangan Murongbai adalah pedang yang berharga, dan keterampilan pedang yang dia tunjukkan bahkan lebih mendominasi. Teknik pedang yang dipelajari Murongbai disebut pedang sura. Dengan pisau di tangan, semuanya syuro. Itu juga Murongbai yang kehilangan lengannya dan hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatan teknik pedang sura. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Lian, akan sulit untuk menghindari pukulan tadi. Lampu menyala, dan Lian menusuk tenggorokan Murongbai dengan pedangnya. Pedang sura berubah menjadi tirai tipis dan melindungi Murongbai di depannya. Dengan suara, dan pedang cahaya yang mengalir itu terbang menjauh. Dia layak menjadi Master Ki tingkat ke-9. Bahkan jika dia terluka, kekuatannya masih sangat luar biasa. Lian yakin jika dia tidak melukai lengan Murongbai sebelumnya, hari ini akan menjadi bencana. Murongbai sekuat harimau, memancarkan aura jahat, dan melancarkan serangan sengit terhadap Lian, mencoba membunuhnya dengan pedangnya. Tembakan tadi telah mengungkapkan lokasinya, dan Lian tidak ingin membuang waktu dengan Murongbai, jadi dia mundur 2 langkah, mengangkat tangannya dan melemparkan guntur telapak tangan.
Murongbai mengira itu adalah senjata tersembunyi, dan dengan sedikit rasa jijik di matanya, dia mengayunkan pedangnya dan memukul guntur di telapak tangannya. Boom! Guntur di telapak tangannya meledak, dengan api memancar keluar, hampir menghempaskan pisau Sura, menyebabkan mulut Murongbai berdarah karena syok. Pecahannya mengenai tubuh Murongbai, membuatnya berlumuran darah dan semakin terlihat seperti Sura yang keluar dari neraka. Lian berjalan ringan, melangkah ke sisi lain dari Murongbai, dan menusuk bagian vital lawan dengan pedang lain. Murongbai juga tidak buruk. Dia berbalik dan memukul dada Lian dengan pedangnya. Sangat mendominasi. Lian diam-diam berpikir, tidak berusaha menghindari pisaunya sama sekali. Murongbai diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya, mengira pisau ini akan membelah Lian menjadi dua, tapi dia tidak menyangka pedang itu mengeluarkan suara ding saat menyentuh dada Lian. Itu adalah rompi yang terbuat dari logam aktif yang menghalangi pisau Lian. Lian merasakan darah mendidih di dadanya, dan hampir memuntahkan seteguk darah, tapi dia hanya menelannya. Dengan suara, letupan, pedang cahaya yang mengalir menembus tenggorokan Murongbai. Murongbai mundur beberapa langkah dan menatap Lian dengan tidak percaya. Dia masih tidak tahu bagaimana dia, seorang Master Ki tingkat 9, bisa mati di tangan Lian. Lian melangkah maju dan melancarkan pukulan lagi, memahami sepenuhnya kehidupan Murongbai, dan kemudian mulai mencarinya. Murongbai layak menjadi orang kaya dari dua keluarga, dan dia memiliki banyak hal baik. Ada 10 pil penyembuh saja, ratusan pil pembangun Ki, dan bahkan 1 pil pembangun Yuan. Anda harus tahu bahwa pil Pei Yuan sangat berharga. Bahkan Heixiazi tidak memilikinya. Murongbai, yang berada di alam Ki sejati, memilikinya. Tampaknya statusnya di jiwa naga tidak rendah dan merupakan target utama untuk pelatihan. Lian mengambil semua ramuan ini dan menemukan 2 manual rahasia, manual pedang Sura, dan teknik getaran titik akupuntur pada dirinya. Teknik getar titik akupuntur berbeda dengan teknik sadap titik akupuntur. Menari adalah melepaskan energi sejati keluar, dan menggunakan energi sejati Anda sendiri untuk masuk ke tubuh lawan guna mengontrol kultivasinya. Zenzu berarti meninju titik akupuntur dengan kekuatan, yang dapat dianggap sebagai versi akupuntur yang disederhanakan. Efeknya secara alami jauh lebih rendah daripada akupuntur. Lian memeriksanya sebentar dan menemukan bahwa dengan tingkat kultivasi Murongbai, teknik gemetar titik akupuntur hanya dapat membatasi mobilitas seseorang paling lama 4 hingga 5 menit. Waktunya terkesan sangat singkat, namun sangat bermanfaat bagi Ang Li. Dalam duel master, meski Anda bisa membatasi waktu lawan selama setengah detik, Anda bisa membalikkan hasilnya. Setelah menyimpan buku rahasianya, Lian berjalan kembali dengan membawa pisau Sura. Sesuai dugaannya, wanita yang terkena teknik akupuntur itu sudah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, namun dia tidak pergi karena terluka dan bajunya robek. Melihat Lian datang, wanita itu secara naluriah bersembunyi di balik pohon dan berkata dengan takut-takut, "Jangan datang ke sini. Jangan takut, Murongbai telah dibunuh olehku." Lian menghiburnya, membuang setelan keberuntungan miliknya. Wanita itu telah melihat Lian membunuh Murongbai dengan matanya sendiri, itulah salah satu alasan mengapa dia tidak terburu-buru melarikan diri. Dengan bantuan setelan, menguntungkan, untuk menutupi tubuhnya, wanita itu berjalan keluar dari balik pohon dan berkata dengan penuh rasa terima kasih telah menyelamatkan saya. Nama saya Chen Xiaomei. Lian melihat semangat di mata Chen Xiaomei dan tahu bahwa gadis ini ingin bersamanya, jadi dia dengan tegas melepaskan idenya. Membunuh Murongbai adalah murni kebetulan. Jika Master Ki tingkat 9 lainnya datang, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Akan lebih merepotkan jika membawa seorang wanita dengan kekuatan rendah yang sama di sisinya. Ambil ini, cari tempat untuk bersembunyi, dan keluarlah setelah pertempuran maut selesai. Lian berkata dan memberikan pisau Sura kepada Chen Xiaomei dan memberinya pil penyembuhan. Bab 663. Beberapa ratus dolar. Tubuh Lian sakit saat memikirkan harga pisau penyembuh, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia membutuhkan Chen Xiaomei hidup-hidup sebagai saksi untuk menjelaskan kepada Wu Zong mengapa dia ingin membunuh Murongbai. Jejak kekecewaan melintas di mata Chen Xiaomei, tetapi dia juga memahami bahwa bantuan Lian kepadanya adalah batasnya dalam situasi ini, jadi dia masih sangat berterima kasih kepada Lian. Aku akan bekerja keras untuk bertahan hidup, begitu juga kamu. Jika kita semua bisa meninggalkan pulau neraka hidup-hidup, kamu harus menemukanku dan aku akan membalas kebaikanmu kali ini. Petik 2. Chen Xiaomei berkata dengan tulus. Membayar, bagaimana cara membayarnya? Tidak bisakah kamu setuju untuk menikah denganku dengan tubuhmu? Chen Xiaomei memiliki sasarannya, tetapi dia jauh tertinggal dibandingkan dengan Xiao Yue. Lian sama sekali tidak tahu tentang ini, jadi dia mengambil senjata dan perlengkapannya dan segera pergi. Death Battle tidak memiliki waktu akhir yang spesifik. Ini adalah permainan yang sederhana dan kasar, dan ini belum berakhir sampai salah satu pihak membunuh pihak lainnya. Lian sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara dirinya dan orang lain, jadi dia tidak terburu-buru membunuh musuh, melainkan memikirkan cara untuk meningkatkan kultivasinya. Setiap 1/10 tingkat budidayanya meningkat, semakin tinggi harapannya untuk bertahan hidup di pulau ini. Lian menemukan lubang pohon dan bersembunyi di dalamnya, dan memasang jebakan di dekatnya untuk mencegah musuh mendekat. Setelah mengeluarkan Yuan Pei dan melihatnya, Lian berpikir sejenak dan tidak terburu-buru memakannya. Dia pertama-tama melemparkan beberapa Ki Pei dan ke dalam mulutnya untuk memurnikannya. Saat matahari terbit dan terbenam, Lian diam-diam bersembunyi di lubang pohon, tapi sudah ada keributan di luar. Ah! Dengan teriakan, Master Wuzong Zenki tingkat 8 dipenggal. Tidak jauh dari sana, ada anggota sekte bela diri di Zenki tingkat 9.
Ketika dia melihat temannya terbunuh, dia sedikit mengernyit tetapi tidak pergi untuk menyelamatkannya. Orang yang membunuh anggota sekte bela diri adalah personel jiwa naga dari Zenki tingkat 9. Kekuatan kedua belah pihak adalah perbedaan level yang kecil, jadi diharapkan dia akan terbunuh. Ada 3 mayat tergeletak di tanah, 2 di antaranya berasal dari Wuzong dan 1 lagi dari jiwa naga. Melihat sekeliling, anak buah Wuzong memandang Liu Pingping, mengarahkan jarinya dan berkata, saya memilih dia. Setengah jam yang lalu, kedua belah pihak bertemu di sini, dan setelah negosiasi, mereka memilih untuk menyelesaikan pertempuran 1 lawan 1. Pihak Wuzong mengalami kekalahan. 3 orang tewas berturut-turut, tetapi hanya 1 orang yang terbunuh di jiwa naga. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi rakyat Wuzong. Liu Pingping berjalan keluar tanpa ekspresi, dan tidak ada orang di sekitarnya yang mencoba menghentikannya. Jika Liu Pingping meninggal, maka salah satu dari mereka akan keluar untuk menangani orang-orang Wuzong. Kamu pasti telah secara paksa menembus Ki tingkat ke-9 belum lama ini, kan? Saya menyarankan kamu untuk bunuh diri, dengan begitu kamu bisa mati dengan lebih bahagia. Orang-orang dari Wuzong mencibir. Dari segi budidaya memang terdapat gap antara keduanya. Liu Pingping baru saja menembus energi sejati tingkat ke-9, tetapi lawannya telah lama bertahan di energi sejati tingkat ke-9. Jika bukan karena berpartisipasi dalam pertempuran maut ini, dia pasti sudah memasukinya bidang seni bela diri. Justru karena kekuatannya yang luar biasa, satu-satunya anggota Wuzong yang masih hidup tidak khawatir. Menurutnya, tidak peduli berapa banyak orang jiwa naga, mereka tidak lebih dari mayat. Liu Pingping tidak berkata apa-apa, berjalan ke pihak lain dan perlahan mengeluarkan belati. Itu adalah belati militer biasa. Melihat senjata Liu Pingping, orang-orang Wuzong sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, mencari kematian. Melakukan serangan pendahuluan, anak buah Wuzong melancarkan serangan terlebih dahulu, berharap dapat membunuh Liu Pingping dengan satu gerakan dan kemudian membunuh yang lain. Liu Pingping mengayunkan pedangnya ke depan dan menghadapi serangan musuh tanpa mengelak. Kelopak mata Wuzong sedikit terangkat, dan matanya sedikit sulit dipercaya. Baru saja dia menyebut Liu Pingping, mencari kematian, tetapi sekarang tampaknya Liu Pingping benar-benar mencari kematian. Tidak peduli seberapa keras dia menghindar, jika dia dipukul, apakah Kineng masih hidup? Namun pemecatan nekat ini juga membuat masyarakat Wuzong menahan diri. Dia memang bisa membunuh Liu Pingping, tapi Liu Pingping juga akan memberinya pukulan fatal sebelum mati. Sekalipun Anda bisa menyelamatkan hidup Anda tetap akan terpukul. Ini membuka jalan bagi pertempuran selanjutnya. Orang-orang Wuzong sedikit khawatir, jika dia dilukai oleh Liu Pingping, dia pasti akan mati dalam pertempuran berikutnya. Dengan pemikiran yang berubah, orang-orang Wuzong tidak mau menyerah, tetapi mereka dengan paksa menghentikan serangan mereka dan mundur, ingin menghindari serangan terlebih dahulu sebelum membuat rencana. Ketika dia mundur, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Kecepatan Liu Pingping tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, tapi kecepatannya tiba-tiba meningkat. Pasukan Wuzong tidak mampu mempertahankan diri dan buru-buru mengayunkan telapak tangan mereka lagi, mencoba memaksa Liu Pingping mundur. Retakan. Dia memukul dada Liu Pingping, dan pada saat yang sama belati Liu Pingping juga menembus jantungnya. Liu Pingping memutar pergelangan tangannya, dan bilahnya bergerak di jantung lawan, mempercepat kematian. Seorang master yang kekuatannya sangat dekat dengan seorang seniman bela diri dibantai oleh Liu Pingping hanya dengan gerakan seperti itu. Bukan hanya almarhum yang tidak dapat mempercayainya, bahkan personel jiwa naga yang menonton dari belakang juga tidak dapat mempercayainya. Anda tahu, Liu Pingping adalah yang terlemah di antara mereka, tapi dia telah mencapai sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Sambil mencabut belatinya, Liu Pingping berbalik dan memerintahkan yang lain, temukan orang Wuzong lainnya dan bunuh mereka semua. Ya, semua orang tidak berani melanggar perintah dan segera pergi. Setelah semua orang pergi, tenggorokan Liu Pingping bergerak dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Yang lain mengira Liu Pingping tinggal untuk membersihkan medan perang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Liu Pingping tidak melakukan itu sama sekali. Dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dalam beberapa hari terakhir, kematian serupa sering terjadi. Entah orang-orang Wuzong terbunuh, atau orang-orang jiwa naga terbunuh. Secara keseluruhan, korban Wuzong jauh lebih besar daripada korban jiwa naga. Selain Murongbai, Long Hun juga menempatkan seorang pembunuh di Wuzong. Papa. Lian lolos dari kedamaian selama beberapa hari di Gua Pohon, pertama menyempurnakan pil pembangun Qi, dan terakhir pil pembangun Yuan. Pada saat ini, terjadi ledakan keras dari otot dan tulang tubuh, yang merupakan ritme terobosan. Setelah beberapa saat, Lian membuka matanya, memancarkan kegembiraan. Energi sejati tingkat ke-8. Lian merasa dia lebih dari 1 atau 2 poin lebih kuat dibandingkan beberapa hari yang lalu. Boom! Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan ekspresi Lian tergerak. Dia mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan rumput yang disamarkan di pintu masuk lubang dan melihat keluar. Seekor beruang hitam besar secara tidak sengaja terkena jebakan yang dipasang oleh Ang Li dan terluka oleh bom. Beruang hitam besar itu berkulit kasar dan berdaging tebal. Tidak ada bagian vital yang terluka. Ia berlumuran darah dan terlihat sangat menakutkan. Ia benar-benar kesal dan menjadi gila pohon tempat Lian berada. Lian diam-diam mengeluh di dalam hatinya, awalnya dia ingin bersembunyi di lubang pohon dan menunggu beruang hitam besar itu pergi sebelum keluar, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa bertarung. Lampu berkedip. Lian melompat keluar dari lubang pohon dan menebas leher beruang hitam besar itu dengan pedangnya. Bab 664.
Binatang buas lebih mungkin mendeteksi bahaya dibandingkan manusia secara intuitif, yang oleh para praktisi juga disebut sebagai kesadaran spiritual. Beruang hitam besar itu memiringkan lehernya ke belakang untuk menghindari pedang Lian, dan pada saat yang sama mengulurkan cakar beruang hitam besarnya untuk meraih Lian. Pedang Lian tiba-tiba berputar di tengah jalan dan menebas ke arah kaki beruang hitam itu. Merayu. Beruang hitam itu meraung dan mundur karena terkejut, dan cakar beruang hitam jatuh ke tanah. Cakar beruang adalah bahan yang terkenal. Ang Li baru saja membuat terobosan dan kelaparan. Dia tidak bisa menahan ngiler saat melihat cakar beruang yang jatuh. Kalau aku dapat madu, aku bisa minta. Batuk kaki beruang kukus. Lian hanya memikirkannya dan tidak mengambil cakar beruang itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah pelarian beruang hitam itu dan merasakan sedikit bahaya. Ledakan. Terdengar suara teredam. Beruang hitam yang sedang berlari dengan panik menyelamatkan nyawanya, tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi. Tiba-tiba sesosok tubuh melompat keluar dari bayang-bayang, mengangkat tongkat dan menghantamkan kepala beruang hitam itu hingga menjadi bubur. Orang dengan jiwa naga. Lian melihat seorang pria bertubuh tegap dan berwajah biru berjalan keluar sambil memegang tongkat sepanjang alis. Ada seorang pria bersamanya. Dibandingkan dengan tongkat setinggi alis yang kokoh, pria ini terlihat sedikit lebih kurus. Dia memegang pedang bermata hijau setinggi 3 kaki di tangannya, tapi itu memberi Lian perasaan yang lebih berbahaya. Hal ini sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan budidaya antara keduanya. Kim Hei-gun hanya berada di tingkat ke-8 dari Zenki, tetapi pedang King Feng setinggi 3 kaki telah mencapai batas terobosan ke dunia seni bela diri. Keduanya berusia sekitar 40 tahun. Cek, cek. Monster pedang puncak hijau setinggi 3 kaki itu tertawa, menatap Lian dan berkata, "Aku tidak menyangka saat kita melacak satu binatang, kita bertemu binatang lain." Lian mengerutkan kening dan menatap dua orang di seberangnya dengan tidak senang. Kecuali ranjau sawit, semua senjata dan peralatan termal ditempatkan di lubang pohon oleh Lian, jika tidak, dia akan mengeluarkan senjatanya dan menembak. "Abiao, pergilah dan tangani anak itu, dan aku akan mencatat perbuatan baik untukmu saat kamu kembali." Perintah Sanci King Fengjian. "Terima kasih, Saudara Yuan." Abiao diam-diam senang dan berjalan menuju Lian sambil memegang tongkat setinggi alisnya. Panggilan. Tongkat alis Qi membawa angin kencang dan mengenai Lian. Seperti kata pepatah, tongkat menyapu area yang luas, dan momentumnya saja sudah sangat dahsyat. Lian menghindari serangan itu dengan langkah ringan, memperhatikan pria yang memegang pedang, secara mental berencana untuk membunuh orang yang paling mengancamnya terlebih dahulu. Abiao menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Dalam pandangan Yuan Hou, kekuatan Lian jauh lebih rendah daripada Abiao, dan dia dipukuli bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bang! Tongkat setinggi alis itu mengenai dada Lian, membuat Lian terbang menjauh. Pedang ringan di tangannya keluar dan menusuk ke batu gunung dengan suara retak. Markis Yuan juga menggunakan pedang dan sudah lama memperhatikan pedang ringan di tangan Lian. Melihat pedang yang bersinar itu menembus bebatuan gunung semudah memotong tahu, diam-diam aku merasa bahagia dan berteriak, "Pedang ini milikku." Saat dia berbicara, Yuan Hou melompat dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang ringan itu. Lian juga diam-diam senang, dan sengaja menerima pukulan Abiao hanya untuk memikat Yuan Hou ke dalam permainan. Seorang Biao di sisi lain juga tidak diam. Setelah menghajar Lian, dia mengejarnya dan memukul kepala Lian lagi dengan tongkatnya. Telur kuda. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah menurutmu aku kucing yang sakit? Lian diam-diam marah, mengayunkan tangannya dan memukul Abiao dengan 2 petir telapak tangan. Seorang Biao tidak mengetahui kekuatan guntur di telapak tangannya, jadi dia melambaikan tongkat pengatur alis dan menjatuhkannya. Tanpa diduga, dia tidak mengetahui bahwa guntur di telapak tangannya menempel di alat pengatur alis tongkat. Bang-bang, meledak 2 kali. Tongkat pengatur alis di tangan Abiao hancur berkeping-keping, dan dia sendiri hancur berkeping-keping dan tinggal selangkah lagi dari kematian. Yuan Hou baru saja memegang pedang bersinar di tangannya ketika dia mendengar ledakan dan secara naluriah mengalihkan perhatiannya untuk melihat. Dia menemukan bahwa wajah Abiao menegang setelah dia dipukul. Dia tidak menyadari ada sebatang sutra yang melilit gagang pedang cahaya mengalir. Itu adalah kawat logam yang tersembunyi di cincin Ang Li yang lebih tajam dari bilahnya. Setelah melemparkan guntur ke telapak tangannya, Lian menggunakan langkah halusnya untuk berlari mengelilingi Yuan Hou. Yuan Hou hanya merasakan pedang cahaya yang mengalir di tangannya ditarik oleh suatu kekuatan, dan pada saat dia mengetahui situasinya, semuanya sudah terlambat. Lian menariknya dengan kuat, dan kawat logam itu dengan cepat mengencang dan melewati tubuh Yuan Hou. Yuan Hou yang malang, sebagai seorang master yang kekuatannya akan menerobos ke dunia seni bela diri, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, sehingga dia dipotong menjadi beberapa bagian dan mati secara tragis di tempat. Pedang yang bersinar itu diambil kembali di tangannya, dan Lian dengan ringan mengayunkan gagang pedangnya dan memenggal kepala Abiao. Ledakan tersebut pasti akan menarik lebih banyak musuh. Lian tidak berani tinggal lama, jadi dia mengambil ramuan rahasia dari musuh dan segera pergi. Suatu hari kemudian, di hutan dekat pusat Pulau Neraka, 5 anggota Wuzong dihadang oleh 10 personel jiwa naga, termasuk Liu Pingping. Di antara jiwa naga, satu-satunya dengan kekuatan tertinggi adalah Zen Qi tingkat ke-9. Seorang master alam seni bela diri benar-benar muncul di Wuzong. Ahli seni bela diri ini bernama Chen Feng. 3 hari sebelum dia mendarat di pulau itu, dia tidak melawan siapapun, malah bersembunyi dan menerobos seperti Lian dan memasuki dunia seni bela diri. Setelah Chen Feng keluar dari pengasingan, dia secara alami menjadi mercusuar di Wuzong, dan mereka yang selamat secara kebetulan mengikutinya.
Kecuali Chen Feng, 4 orang lainnya tidak lemah kekuatannya, dan mereka semua berada di Zenki tingkat 9. Jika ada kesempatan, mereka berempat bisa menerobos ke dunia bela diri kapan saja. Oleh karena itu, meskipun mereka dikelilingi oleh 10 orang jiwa naga, orang-orang Wuzong tidak takut sama sekali. Satu tingkat, satu langit dan satu bumi. Mereka memiliki Chen Feng, seorang ahli seni bela diri, yang mampu menghancurkan jiwa naga. Kamu harus menjadi orang terakhir di Wuzong. Jika aku membunuhmu, pertempuran maut ini akan berakhir. Salah satu jiwa naga berkhotbah. Hanya beberapa dari kalian. Chen Feng mendengus dengan jijik, menoleh ke orang di sebelahnya dan memerintahkan. Xiao Zhang, temui mereka. Xiao Zhang tidak muda lagi, usianya sudah lebih dari 30 tahun dan lebih tua dari Chen Feng. Dia dipanggil Xiao Zhang karena dia tidak sekuat Chen Feng. Ya. Xiao Zhang menjawab dengan lembut dan berjalan keluar sambil memegang parang. Ya, ya. 3 erangan teredam datang. Xiao Zhang tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa 3 temannya di alam Zenki tingkat 9 semuanya terbunuh, dan orang yang membunuh mereka tidak lain adalah Chen Feng. Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Xiao Zhang berteriak tidak percaya. Chen Feng mencibir dan mengeluarkan lencana berbentuk naga dari pakaian pribadinya. Kamu berasal dari jiwa naga. Seru Xiao Zhang. Orang-orang jiwa naga juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Feng adalah agen rahasia yang mereka atur di Wuzong, dan dia membunuh 3 Master Zenki tingkat 9. Tidak buruk, kata Chen Feng terus terang. Pergilah ke neraka. Xiao Zhang berteriak penuh semangat, dan menebas kepala Chen Feng dengan huasan. Chen Feng mendengus jijik, bergerak sedikit untuk menghindari pisaunya, lalu meninju jantung Xiao Zhang. Perbedaan antara alam ki sejati dan alam master bela diri sebesar langit dan bumi. Hanya dengan satu pukulan, hati Xiao Zhang hancur dan dia meninggal secara tragis di tempat. Apakah semua orang di Wuzong benar-benar mati? Chen Feng bertanya dengan arogan, sepertinya dia akan mengambil alih dan menjadi bos jiwa naga. Bersambung.